Halo, Gemini. Kita ketemu lagi untuk pembacaan energi percintaan kalian. Dan sebelum aku bacakan, aku mau menjelaskan beberapa hal. Jadi khusus channel aku ini, aku nggak akan ngebacain seperti channel-channel lain yang ada bahwa pembacaan zodiaknya itu per bulan ya. Nah, kalau aku pembacaannya mulai yang sekarang itu pembacaannya berdasarkan ya tanggal aku bacakan gitu ya. Jadi kalau misalnya aku sempatnya membacanya di tanggal 1 misalnya ya berarti itu pembacaan energi untuk per tanggal 1 gitu ya. Jadi tidak ada patokan bahwa bulan itu akan muncul pembacaan untuk kalian gitu ya. Begitu pula dengan zodiak-zodiak yang lain ya. Bukannya apa-apa ya. Jujur aku jadwalnya padat banget ya. Padat-padat banget. Jadi aku sulit untuk mengatur waktu karena aku punya prioritas tanggung jawab yang lain juga, sementara aku juga harus bertanggung jawab dengan channel aku. Jadi aku akan bacakan begitu aku punya waktu untuk ngebacain gitu. Kalau aku bikin bacaan itu per bulan gitu ya, padahal aku bisa ngebacainnya itu misalnya akhir bulan gitu kan sayang gitu ya. Orang bisa salah kaprah merasa bahwa oh orang bulan September udah mau habis kok gitu atau bulan Oktober udah mau habis kok padahal aku ngebacainnya itu memang ngambil energinya itu ya per akhir bulan itu berarti bisa berlaku untuk beberapa saat ke depan gitu ya bukan hanya yang di akhir bulan itu aja gitu ya paham ya maksudku ya aku sulit nih ngejelasinnya gimana. eh Kemudian hal yang kedua adalah bahwa aku ngebacainnya itu dibagi menjadi dua bagian ya. Ini ada pihak kiri dan ada pihak kanan. Kenapa aku bagi menjadi begitu? Karena aku pengen ngebacain energinya itu sekaligus energi kamu dan energinya dia supaya adil. Jadi tidak ada energi terbolak-balik nih antara kamu dengan dia. Ini energi kamu atau energi dia atau ini energi kamu atau ini energi dia. Aku nggak tahu mana masuk ke yang mana ya. Kalau misalnya di antara kedua ini nggak ada yang pas juga buat kalian, berarti ini bukan bacaan kalian. Kalian bisa pindah ke channel lain atau mungkin bisa lihat apa moon rising atau Venus kamu kalau memang pas aku lagi bacain gitu. Ya karena aku ngebacainnya kan per tanggal ya, berdasarkan aku ngambilnya kapan gitu ya. Oke, itu aja dulu ya. Panas udaranya. Aku mohon maaf ya. Ini bahkan yang untuk September kemarin aku nggak ada bacain untuk Gemini loh ya. Jadi emang karena sulit sulit banget aku ngebagi waktunya. Bahkan beberapa permintaan private reading pun aku harus tolak karena saking padatnya gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir kan duit ya gitu ya private reading itu. Tapi mau gimana gitu. Daripada aku nggak bacain ya kan. Jadi kapan aku sempat aku akan bacain. Yang penting sebulan itu nggak akan ada yang kosong sih gitu. Pasti ada. Cuma ya nggak bisa aku patok dia harus awal bulan atau bulan minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu keempat nggak bisa aku patok seperti itu. Oke. Kita mulai dari Gemini. Ini energi percintaan kalian. Secara general di sini ada love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive ya. Bicara love yourself first berarti cintai dulu diri kamu sendiri. Your self-respect makes you more romantically attractive. Menghargai diri sendiri akan membuat kamu lebih menarik secara romantis. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang bisa aku gambarkan dari munculnya kartu ini bahwa mungkin ini adalah sinyal buat kalian tentang fase kalian saat ini. Jadi semacam sinyal bahwa ya ada baiknya kalian berdua itu mempelajari pola hubungan kalian. Apakah satu sama lain ini sudah saling bertanggung jawabkah dengan hubungan yang ada? Apakah kalian itu sudah merawat diri kalian sendiri kah? Apakah kalian itu sudah merawat hubungan kalian kah? Kenapa aku bicaranya tentang merawat hubungan? Kenapa aku bicaranya tentang merawat diri kalian sendiri? Ya, apa sih yang dimaksud dengan merawat diri sendiri? Nah, banyak kasus ya di mana kita itu terlalu merawat hubungan, terlalu mempedulikan pasangan tanpa memperhatikan diri sendiri. Kita ikuti terus bagaimana dan kemana arah hubungan berjalan, tapi kita kurang memperhatikan
Apakah arah hubungan itu tuh sudah sesuai dengan maunya kita? Sudah kita setujuikah sebagai bagian dari hubungan kita? Nah, inilah yang dimaksud dengan merawat diri sendiri, mencintai diri sendiri. Yaitu bisa membuat batasan yang tegas, apa yang kalian tak suka dan apa yang kalian suka dari hubungan, kemudian mendiskusikannya apabila tidak sesuai dengan maunya pasangan. Kurang lebih seperti itu yang aku tangkap. Ya, kita lihat dulu aja. Secara general di sini, aku mulai dari yang kiri. Di sini ada creation, ya. Creation. Jadi yang aku lihat di sini, kamu yang di kiri ini sedang berupaya keluar dari situasi yang kurang menyenangkan untuk pihak kiri. Kita semua tahu ya, untuk menghadapi suatu situasi itu dibutuhkan kreativitas untuk bisa keluar dari situasi. Ini yang aku lihat di si kiri. Kamu berupaya untuk meninggalkan sebuah situasi yang mungkin menurut kamu sudah nggak layak lagi buat kamu. Tapi untuk bisa meninggalkan pun itu kan dibutuhkan kreativitas kan, gitu loh. Nah, ini yang aku maksud. Dan di bottomnya itu ada nih, Five of Cups ya. Jadi ada penyesalan, kekecewaan di diri kamu. Kehilangan juga ada, perasaan kehilangan maksudnya. Dan ada perasaan malu, ada perasaan bersalah di energinya kamu. Ini juga mewakili bahwa ada kesulitan untuk kamu bisa melepaskan sesuatu, kesulitan untuk bisa mengambil pelajaran dari apa yang harus kamu lewati. Makanya tadi muncul creation. Karena kamu berusaha berkreativitas untuk bisa melepaskan sesuatu. Mencoba mencari celah, berusaha membuat suatu jalan sendiri untuk bisa mengambil pelajaran dari yang harus kamu lepaskan itu. Aku nggak tahu ya melepas penyesalan yang apa, kehilangan yang apa. Kita akan kulik nanti. Sekarang kita lihat dulu. Untuk di kanan itu overall energinya ada mysticism. Ini bicaranya tentang intuisi ya, bukan tentang hal-hal yang mistis. Ini hubungannya dengan intuisi. Jadi ada satu perasaan, ada semacam intuisi di dalam diri orang si kanan ini. Bahwa ada yang nggak beres. Kata hatinya si orang kanan ini mengatakan kalau ada sesuatu yang nggak beres di hubungan. Apa yang nggak beres nanti akan kita kulik ya. Dan kalau bicara tentang bottom ya, di sini ada nih King of Wands ya. Bicara King of Wands itu aku lebih suka ngelihatnya dari sudut pandang bahwa hubungan ini adalah hubungan yang berat sebelah. Dalam arti kata, ada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk menyenangkan pasangannya. Kita lihat aja satu persatu ya detailnya. Ini aku taruh dulu di sini. Oke, kita mulai dulu dari kiri. Ya. Six of Pentacles, ya. Lihat. Ada Six of Pentacles di sini. Ada yang selalu bermurah hati. Ada yang selalu mudah untuk memberi. Ada yang mudah untuk membantu. Kemurahan hatinya ini membuat pasangannya merasa tersanjung. Diperlakukan seperti ratu, yang kalau punya keinginan apapun akan dipenuhi. Secara materi terpenuhi dari si pasangannya ini. Jadi yang bisa aku simpulkan di sini, keinginan kamu secara materi selalu dipenuhi, selalu diberi oleh pasangan kamu. Gitu. Tapi melihat King of Swords ini yang bisa aku sampaikan, pasangan kamu ini kemungkinan orangnya kurang romantis. Sangat kritis, terlalu banyak menganalisa dengan semua sikap kamu. Sebenarnya pasangan kamu ini adalah orang yang berwibawa, tegas, dan murah hati. Makanya dia mudah memberikan apapun yang kamu butuhkan secara materi. Tapi ya itu tadi, menurut kamu, dia pun terlalu kritis ke kamu, terlalu mengatur kamu, dan orangnya sebenarnya sangat logis. Dan kelogisannya dia itu loh yang kurang bisa kamu terima.
Jadi kamu nganggapnya dia terlalu mengatur kamu. Padahal apa yang dia ungkapkan itu sebenarnya karena pola pikir dia itu logis. Gak semua orang bisa menerima sesuatu yang logis ya. Kalau bicara dengan orang yang sangat logis, kita nggak boleh terlalu membawa perasaan. Karena biasanya dia akan bicara sesuai fakta ya. Nah, tapi di satu sisi, orang logis pun harus tahu menempatkan dirinya. Agar saat dia menyampaikan sesuatu, itu tidak menyakiti lawan bicaranya. Jadi harus seimbang antara keduanya. Nah, kalau di kasus kamu ini, aku ngelihatnya pasangan kamu ini cara bicaranya terlalu tajam, blak-blakan buat kamu, dan itu kadang bikin kamu gak nyaman. Mungkin maksud dia itu baik, tapi cara penyampaian dia yang kurang bisa kamu terima. Lama-kelamaan kamu kewalahan untuk bisa menerima. Dikritik terus-menerus, dikomplain terus-menerus membuat sakit di hati kamu. Kamu ngerasa kayaknya gak pernah ada yang benar apa yang kamu lakukan di matanya. Kamu lelah banget. Jadi ada keinginan di hati kamu untuk istirahat. Pengennya menjauh aja dulu dari hubungan. Kita lihat ya, di sini ada King of Wands. Tadi di awal juga ya, di bottom yang si kanan ini ada juga King of Wands. Jelas, hubungan ini berat sebelah. Gak seimbang sebenarnya. Aku sih ngerasa kalian berdua ini sama-sama berpikir bahwa diri kalian sendirilah yang pasti benar. Kenapa? Karena King of Wands ini muncul di kamu sebagai hambatan kamu dan di orang kanan juga sebagai bottomnya. Jadi ya masing-masing kekeh dengan pendiriannya. Satu ngerasa benar. Yang sebelahnya juga ngerasa benar. Bisa kebayang ya kenapa hubungan kalian tuh berasa panas. Karena nggak ada yang mau ngalah. Dua-duanya merasa paling benar. Gitu. Sempat ada kebingungan yang aku rasakan di sini. Mau meneruskan hubungan kah atau mengakhiri hubungan? Konflik di hati kamu. Kira-kira harus gimana ya? Hubungan yang ada itu terasa monoton banget buat kamu. Sudah membosankan buat kamu. Ada emosi yang saling bertentangan. Satu saat kamu kepikiran, bisa nggak ya hidup tanpa pasangan kamu ini? Tapi satu saat yang lain, kamu bisa kesal banget sama dia. Andaikan ya, kalian itu bisa saling jujur satu sama lain tentang apa yang kalian rasakan, mungkin nggak terlalu begini rasanya. Jadi kalau nggak suka, ya katakan apa ketidaksukaan kamu. Tapi dengan cara yang damai ya, bukan dengan cara ngajak berantem. Ya. Orang lain tidak akan pernah tahu apa yang kita rasakan kalau kita sendiri pun nggak mengungkapkan. Dan cara mengungkapkan sesuatu pun ada seninya loh. Banyak dari kita ya karena merasa sudah lama menjalin hubungan, sudah kurang interestnya dengan pasangan, sudah kurang gregetnya, akhirnya cara berkomunikasi pun sudah kurang kena di masing-masing. Kurang menjaga lagi perasaan pasangannya. Satu hal lagi. Bisa aja sebenarnya perasaan cinta kamu, si kiri ini, sudah berkurang ke dia. Makanya penerimaan untuk apa yang dia lakukan ke kamu itu pun sudah berkurang. Coba aja tilik di hati kamu sendiri. Benarkah kamu masih cinta ke dia? Karena sebenarnya ya, selama masih ada cinta di hati, toleransi kita ke pasangan pun biasanya masih ada. Selama masih ada cinta di hati, toleransi kita tuh masih ada sebenarnya. Kekurangan dia itu masih bisa kita terima sebenarnya kalau cinta kita itu kadarnya masih full gitu ya. Saat kita sudah nggak bisa lagi menerima kekurangan dia, udah nggak bisa toleran lagi, besar kemungkinan rasa cinta itu pun sebenarnya sudah menguap. Oke?
dari Six of Swords ini aku ngelihat ada transisi, peralihan, move on, berpindah dari satu fase ke fase lain. Jadi pada akhirnya ini kamu bisa mengambil suatu keputusan keluar dari hubungan. Dan aku ngerasa ada sedikit lega ya, ada sedikit rasa lega yang aku rasakan dari kamu. Gak mudah untuk kamu keluar dari zona yang kemarin. Sebenarnya ini keputusan yang berat untuk kamu ambil. Kenapa? Karena selama ini si pasangan kamu ini kan banyak menopang kamu secara finansial ya, banyak memberikan kamu secara materi. Tapi dengan adanya perpisahan di antara kalian berdua, jelas secara finansial pun akhirnya kamu sedikit terhambat. Tantangan berikutnya yang harus kamu temui itu adalah berhubungan dengan materi. Mungkin kamu harus menjelajah ke tempat lain ya, harus terus mencari ide ya untuk bisa mengatasi keuangan kamu saat ini. Karena masalah terbesar kamu saat ini berhubungan dengan finansial. Jadi ada baiknya kamu benahi dulu keuangan kamu, karena bagaimanapun juga ya hidup itu pasti butuh uang kan. Gak perlu terpaku dengan dunia yang sudah kamu kenal selama ini, dalam arti kata ya harus bisa bersikap terbuka dengan ide lain atau cara berpikir yang lain, out the box. Jalan mana yang harus dipilih itu berbalik ke pilihan kamu sendiri. Apapun pilihan kamu, lakukan dengan jujur dan percaya diri, itu yang penting. Itu sekilas tentang kamu yang di kiri. Sekarang kita lihat untuk yang di kanan. Kalau aku lihat ya, di sini ada Moon. Oke. Sebenarnya kamu yang di kanan ini sangat mencintai pasangan kamu yang di kiri. Ada kecemasan yang aku rasakan di diri kamu tentang hubungan kalian. Ada ketakutan di diri kalian. Apa yang akan terjadi dengan hidup kamu kalau sampai gak ada dia? Ada satu perasaan yang gak aman yang kalian rasakan tentang hubungan kalian ini. Sebagian dari kamu juga ngerasa sepertinya ada yang gak beres di hubungan. Ada yang gak beres dalam hubungan. Ada yang merasa kalau pasangannya itu melakukan sesuatu di belakangnya. Mencurangi dia di belakangnya. Dan kamu yang di kanan ini juga merasa dimanfaatkan di dalam hubungan. Merasa dicurangi. Itu yang sebagian kamu rasakan tentang hubungan untuk orang yang di kanan. Secara finansial, kalau bicara secara finansial, aku ngerasa sih kamu itu berkelimpahan. Ada Ace of Pentacles di sini. Kamu aman dan stabil. Dan sebenarnya ada harapan kamu tentang hubungan. Berharap hubungan itu akan selalu langgeng, awet. Sebenarnya seperti itu. Nah, cuma kalau kita dalami lagi, ini terlihat kalau kamu secara finansial oke. Dan sering memberi ke pasangan kamu, orang yang di kiri. Untuk beberapa kasus, ini bisa aja positif ya. Dan bisa juga negatif. Tergantung kamu menyikapinya gimana. Bisa aja sih ya, ini si kiri ini memang cinta sama kamu. Tapi ada sisi lain yang dia pertimbangkan tentang kamu, yaitu dari sisi finansial. Dia melihat kamu mapan, kenapa enggak? Nah, tapi kalau bicara rasa, ya dia cinta juga sebenarnya sama kamu. Aku nggak bisa juga bilang kalau orang di kiri ini matre ya. Karena setiap orang punya persepsi yang berbeda tentang arti sebuah hubungan. Ada yang bisa aja menjalin hubungan tanpa berpatokan bahwa pasangannya harus orang yang mapan. Gitu juga sebaliknya, di mana punya pasangan yang mapan itu tuh adalah suatu keharusan. Buat kamu, sebenarnya ada kepuasan tersendiri.
Ada kepuasan tersendiri dengan pencapaian kamu di hidup kamu. Punya finansial yang aman, stabil, itu tuh kepuasan tersendiri buat kamu. Bahkan sebenarnya pun memiliki pasangan, si orang kiri itu tuh adalah sesuatu yang sangat kamu syukuri saat itu. Tapi dengan semua kecemasan dan ketakutan yang kamu rasakan saat itu tentang hubungan, jadi ada semacam tantangan di diri kamu untuk melangkah dan mengambil alih tanggung jawab penuh atas hidup kamu. Pantaskah hubungan ini dipertahankan? Layakkah hubungan ini dipertahankan? Jadi semua kecemasan di diri kamu tuh justru menantang kamu untuk bisa membuktikan bahwa hubungan ini adalah hubungan yang bisa bertahan. Hubungan yang tahan banting. Itu yang ingin kamu buktikan. Dan disinilah kamu berada. Dengan intuisi yang kamu rasakan tentang pasangan kamu ini, kamu belum juga bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kamu takut mengambil keputusan yang salah. Kamu takut menanggung akibatnya kalau sampai salah mengambil keputusan. Aku udah jelaskan tadi ya, di The Moon tadi. Ada rasa cemas di diri kamu. Kepikiran apa yang akan terjadi kalau sampai pasangan kamu ini nggak ada lagi di sisi kamu. Sanggupkah menjalani itu? Nah, itu yang kamu takutkan. Kamu nggak berani kehilangan dia. Kamu melakukan apapun yang bisa kamu lakukan supaya kamu tetap bisa bersama dia. Supaya pasangan kamu ini tetap ada di sisi kamu. The Magician. Kamu ngerasa dia ini adalah orang yang paling pas buat kamu, paling kompatibel buat kamu. Orang di kanan ini sebenarnya paranoid loh tentang orang di kiri. Merasa takut dibohongi, merasa takut ditipu oleh orang di kiri. Sekaligus perasaan si orang kanan ini tentang orang si kiri ini, sekaligus ini istilahnya itu takut kehilangan iya, tapi paranoid juga iya gitu. Cinta iya, tapi takut juga ditipu, takut juga dibohongi gitu. Buat kamu yang di kanan, sebenarnya orang yang di kiri ini terasa sangat sempurna buat kamu. Ada satu perasaan bahwa kamu tuh kayak kurang cukup baik gitu loh buat dia. Makanya kamu merasa perlu membuktikan diri ke orang yang di kiri. Makanya kamu tuh melakukan apapun demi merasa pantas ada di samping dia. Memberikan apapun yang diminta oleh si kiri. Kamu ngerasa perlu membuktikan diri ke dia kalau kamu pantas buat dia. Ya nggak heran kalau kamu ternyata jadinya banyak memberi ke orang di kiri sehubungan dengan materi. Karena itulah cara kamu untuk bisa membuktikan diri kamu. Sejujurnya, kamu itu takut kehilangan dia. Dan apa yang kamu takutkan memang terjadi kan? Ten of Swords di sini. Kamu kehilangan hubungan yang sebenarnya sangat berarti buat kamu. Bisa jadi ada pengkhianatan ya di hubungan kalian. Karena tadi ada unsur King of Wands ya. King of Wands itu juga bisa bicara tentang petualangan asmara. Bicara tentang seseorang yang bisa memiliki pasangan lebih dari satu. Mungkin orang di kiri ini termasuk di dalamnya. Kalaupun enggak, jelas ya, dia yang meninggalkan hubungan apapun alasannya. Kita lihat tadi kan, di tebaran yang di kiri ini ada Six of Swords, dia meninggalkan hubungan. Semua yang terjadi membuat diri kamu, membuat dunia kamu terasa hancur. Berasa ditusuk dari belakang dan itu sangat menyakitkan. Semua upaya yang kamu lakukan buat orang di kiri seperti gak ada gunanya. Berasa gak dihargai, merasa seperti sendiri, sepi rasanya.
beban emosi yang kamu tanggung terasa berat, mungkin ada baiknya ya kamu mencari teman untuk berbagi cerita, berbagi kesusahan. Orang yang bisa kamu percaya. Bagaimanapun juga, saat beban berat itu bisa kita bagi, biarpun hanya sekedar berkeluh kesah, setidaknya bisa meringankan sedikit dari kesedihan kamu. Punya teman yang bisa dijadikan teman curhat itu pun lumayan membantu kan. Bisa juga mungkin dengan cara mengalihkan perhatian kamu semuanya ke pekerjaan. Jadi mengurangi fokus kita, mengurangi perhatian kita untuk sakit yang kita rasakan. Yang aku lihat di sini, kamu orang yang kuat dan harus yakin kalau kamu bisa melewatinya. Jadi, kalau mau kita dalami dari kedua belah pihak ya, sebenarnya kedua belah pihak itu punya peran yang membuat hubungan berakhir. Yang kiri, mungkin dia punya kepentingan lain dalam hubungan. Ada unsur materi juga di dalamnya. Dan di sisi yang lain, si orang kanan, karakternya juga membuat si orang kiri kurang nyaman. Karena orang si kanan ini kan cenderung terlalu kritis dengan orang di kiri. Apa ya yang bisa aku bilang? Posesif. Mungkin orang di kanan ini terlalu posesif dengan orang di kiri karena rasa ketakutannya, kehilangan. Satu hal yang bisa aku bilang ya, saat kita berusaha terlalu keras terhadap sebuah hubungan, yang akan terjadi itu justru hubungan itu malah akan melayang, gitu ya. Dan buat sebagian kecil dari orang kiri ini bisa saja ya, karena karakternya orang si kanan ini yang terlalu posesif, akhirnya membuat orang kiri ini memilih berpetualang dengan pihak lain dan meninggalkan hubungan. Tapi kalau ditanya tentang tanggung jawab secara materi, orang di kanan ini sangat bertanggung jawab sebenarnya. Apa yang diminta orang di kiri itu bisa aja dia penuhi. Cuma, ya, satu hubungan bisa langgeng bukan hanya melulu ditunjang oleh satu sudut pandang kan gitu loh. Hanya dari materi aja pun belum tentu cukup. Bagaimana kedua belah pihak itu bisa saling nyaman dan menghargai, itu sangat penting. Yang kiri bisa menghargai upaya si kanan untuk bisa memenuhi kamu ya si orang kiri. Yang si kanan pun bisa menghargai orang di kiri bahwa dia tidak terlalu suka dikritiki, tidak terlalu suka diperlakukan posesif gitu ya. Bisa saling menghargai, itu yang penting. Jadi masing-masing bisa saling nyaman kan gitu ya. Dan aku lihat di sini juga kalian berdua itu sama-sama merasa benar, sama-sama keras kepala. Jadi kalian berdua tuh butuh introspeksi ke dalam diri kalian sendiri. Hubungan bisa langgeng karena peran serta dua pihak. Begitu pula saat hubungan itu tercerai-berai, nggak mungkin karena satu pihak aja. Orang di kiri pun bukannya nyaman kan kehilangan orang di kanan. Dia yang mengambil keputusan untuk pergi. Tapi tetap aja ada rasa bersalah yang dia rasakan. Tadi ada Five of Cups kan di bottomnya. Tetap aja ada perasaan bersalah, ada perasaan malu, ada perasaan kehilangan kan gitu. Oke. Kita lihat aja lah pesan tambahan di sini, kita mulai dulu. Ini untuk yang kiri pesan tambahannya ada actions, speak loudly. Express your love through actions. Ekspresikan cinta kamu melalui sikap kamu. Gak cukup hanya bicara. Kalau cinta, ya tunjukkan kamu cinta. Dan sesekali sangat penting untuk menempatkan kebutuhan orang yang kamu cinta di atas kebutuhan kamu. Supaya dia tahu kalau kamu juga mencintai dia. Dan kamu yang di kanan, di sini ada forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointments. Ini bicara tentang pengampunan. Maafkan. Karena nggak ada yang bisa kamu peroleh dari kekecewaan.
Justru dengan memaafkan diri sendiri, memaafkan orang, itu akan lebih membuka peluang di masa depan. Peluang yang lebih baik tentunya ya. Kalau masih ada kesempatan, ya kalian pun bisa memulihkan cinta dan kepercayaan. Membangun kembali cinta dan kepercayaan yang sempat runtuh. Kalau memang masih ada jalannya. Oke, itu dulu untuk kamu Gemini. Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di cerita kalian berikutnya. Bye.